Dampak dan juga resikonya ketika kita itu kejar jam tayang pakai musik ya. Jadi ini sebenarnya sudah lama sekali ya, banyak yang menggunakan trik ini, tapi tidak untuk saat ini. Nah, apa sih resikonya ketika kita kejar jam tayang? Misalkan kita pakai musik DJ, kita tahu ya untuk saat ini musik itu nggak sembarangan ya. Jadi sebenarnya ketika kita menggunakan musik itu kan musik-musik tersebut itu sudah dimonetisasi dan juga sudah berlisensi dan juga sudah ada pemegang hak ciptanya. Jadi nggak bisa seperti itu ya. Jadi untuk kejar jam tayang pakai musik ini sudah nggak work ya. Artinya di sini itu bisa terjadinya konten yang digunakan ulang. Nah, kalau sahabat-sahabat nggak percaya, saya akan buktikan. Kita langsung masuk di aplikasi YouTube Studio. Perhatikan di sini. Jadi konten yang digunakan ulang. Jadi dampak dan juga resikonya ketika kita mengejar jam tayang pakai musik adalah contohnya seperti ini. Jadi di sini gagal monet ya karena konten yang digunakan ulang. Kita tahu ya, jadi untuk musik ini kan ada pemegang hak ciptanya, apalagi saat ini banyak sekali musik-musik yang mungkin ya pemegang hak ciptanya ini terkadang mengeklaim. Nah, jadi ini ya perlu diketahui juga. Nah, sebenarnya saya juga agak kurang sreg ya ketika ada yang mengajarkan bahwa kejar jam tayang pakai musik ya. Sebenarnya itu beresiko buat channel YouTube kita. Ya, masing-masing kalau kita misalkan nih nggak lolos monetisasi. Nah, itu misalkan konten yang digunakan ulang di sini nggak masalah. Tapi kalau akun kita langsung terkena pelanggaran standar komunitas di YouTube, ya, itu yang sangat mempersulit buat perkembangan akun sahabat-sahabat semua untuk kedepannya. Jadi sebenarnya saya agak kurang senang ya ketika misalkan ada seorang konten kreator yang mengajarkan kejar jam tayang pakai musik. Itu sebenarnya ya bisa jadi kalau kita nggak tahu itu bisa jadi bumerang buat channel YouTube kita. Nah, kenapa? Ya, masing-masing kalau kita kontennya misalkan ditolak monetisasi, konten yang digunakan ulang misalkan sebagai contoh seperti ini, itu nggak masalah. Tetapi kalau kita langsung diklaim pemegang hak ciptanya, bahkan bisa jadi video kita dihapus ataupun channel kita dihapus. Nah, itu yang bisa menjadi masalahnya. Jadi sangat disayangkan sekali. Jadi trik-trik seperti ini sebenarnya sudah nggak work ya untuk saat ini. Jadi dampak resikonya dari kita kejar jam tayang pakai musik ya, maupun itu musik segala macam musik itu kan sebenarnya sudah dimonetisasi nih. Jadi kalau kita ngubah ya itu berarti kita melanggar juga. Jadi seperti itu. Jadi saran saya ya kalau mau kejar jam tayang ya bisa konsisten ya. Kalau mau kejar jam tayang ya bisa pakai fitur Google Ads ya, bisa pakai versi konsisten upload. Nah, itu bisa kejar jam tayang. Tapi kalau teknik pakai musik sekarang sudah nggak work ya, karena dampaknya adalah konten yang digunakan ulang. Ini masih mending ya. Jadi masih mending kalau konten yang digunakan ulang. Tapi nanti kalau sempat akun teman-teman ataupun channel teman-teman itu terkena pelanggaran pedoman komunitas di YouTube, itu yang makin parah untuk kedepannya. Bahkan untuk pelanggaran itu sendiri biasanya hilang 90 hari. Nah, iya kalau masih bisa hilang. Tapi kalau channel kita yang hilang, nah itu dampak resikonya kan buat pemula yang mungkin nggak tahu nih, hanya ikut-ikutan saja. Yang ujung-ujungnya channelnya berdampak dihapus ataupun terkena klaim pelanggaran hak cipta. Jadi sudah tidak recommended lagi ya untuk kejar jam tayang pakai musik, karena kita tahu musik itu berlisensi loh ya, sudah dimonetisasi juga, sudah ada pemegang hak ciptanya juga ya. Masing-masing kita reupload ataupun reaction, nah itu masing-masing ya. Reaction itu kan kita masih memberikan perubahan yang signifikan dibikin dari video yang kita reaction. Dan di sini sudah dijelaskan juga dari YouTube-nya ya. Jadi di sini jika kita perhatikan dibikin konten yang digunakan ulang, perhatikan di sini. Jadi larangan konten ya, bisa cek di sini. Ya, di sini sudah jelas dijelaskan ya, koleksi lagu dari beragam jenis artis meskipun Anda telah mendapatkan izin. Ini masuknya kategori larangan ya. Jadi larangan ketika kita menggunakan konten lagu, konten musik walaupun sudah mendapatkan izin. Nah, artinya memang dilarang dari YouTube ya untuk kita bisa monetisasi ataupun kejar jam tayang pakai teknik musik. Ya resikonya seperti itu ya, gagal monetisasi.
Jadi harap dipahami lagi, kalau memang pengen cepat monetisasi, mending pakai fitur promosi. Dan yang kedua adalah konsisten saja untuk upload video. Tapi kalau musik ini sudah jelas dari YouTube sendiri, contoh konten yang dianggap tidak layak monetisasi. Yakni di sini poin yang kedua saja kita bahas ya. Koleksi lagu dari beragam jenis artis meskipun kita sudah mendapatkan izin. Jadi sudah jelas dari YouTube saja sudah melarang ya. Jadi seperti itu saja. Terima kasih dan selamat malam.